لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhammedi yang berisikan tentang informasi edukasi, kisah inspiratif dan tausiah agama. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi kisah inspiratif yang terjadi pada masa Umar bin Khattab, Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua. Pada masa Umar pernah terjadi kecurangan para pedagang susu, di mana untuk meraih keuntungan pedagang susu, dalam konteks ini pedagang susu kambing, banyak yang mencampurkan susu mereka dengan air agar timbangannya lebih banyak. Tapi dalam Islam ini adalah satu kecurangan dan diharamkan. Kemudian dikisahkan ada seorang perempuan yang hidup dengan ibunya yang seorang janda. Mereka memiliki beberapa ekor kambing dan mereka menjual susu kambing. Ketika itu sampailah berita ini kepada keluarga anak perempuan ini yang bernama Aisyah, bahwasanya banyak sekali pedagang susu yang ada di pasar mencampur susu mereka dengan air. Kemudian sang ibu juga mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, ayo, karena sudah banyak pedagang susu yang mencampurkan susu mereka dengan air, yuk kita ikut." Kata anak ini, "Bu, tidak usah, jangan." Sampailah berita kecurangan pedagang ini terdengar ke telinga Umar bin Khattab. Umar yang marah kemudian menyuruh anak buahnya untuk melakukan sidak. Di malam hari biasanya pedagang susu itu mencampurkan susunya dengan air. Disebarlah anak buah dari Umar bin Khattab. Sampailah Umar bin Khattab di rumah anak gadis dan ibunya yang janda tadi, yang mereka memang hidup pas-pasan. Terdengarlah dialog, kembali ibunya membujuk anak gadisnya, "Wahai anakku, yuk kita campur susu kita dengan air." Dengan senyum, kemudian dengan penuh ketawaduan, anak perempuannya mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibu, okelah kita campur malam ini susu kita dengan air. Umar tidak tahu, pengawal Umar tidak tahu, tetangga tidak tahu, pelanggan kita tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala pasti selalu melihat dan tak pernah tidur, wahai ibu. Bukankah ibu yang mengajarkan kepadaku bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat perbuatan kita dan malaikat rakib dan atid selalu mencatat amalan kita." Mendengar jawaban anaknya yang solehah ini, ibu itu menangis, memeluk anak gadisnya dan meminta maaf. Di tempat lain, banyak sekali pedagang-pedagang yang mendapatkan keuntungan besar sebelumnya ketahuan oleh anak buah Umar bahwasanya mereka mencampurkan susu dengan air dan ditangkap oleh Umar. Setelah mendengar perbincangan antara ibu dengan anak gadisnya tadi, pulanglah Umar ke rumahnya, dan keesokan harinya Umar menyuruh putranya bernama Asim bersiap-siap. "Kemana wahai ayah? Ikut saja." Akhirnya Umar
membawa putranya Asim ke rumah ibu janda tadi dan dengan niat untuk melamar anak gadisnya yang soleh. Assalamualaikum wahai ibu, kata Umar. Waalaikumsalam. Ibu itu ketakutan karena mendengar suara Umar. Siapa? Ini Umar bin Khattab, ternyata benar. Begitu dibuka, masuklah Umar dengan rombongannya ke dalam rumah ibu itu. Kemudian Umar menyatakan keinginan, wahai ibu, maksud dan tujuan kami datang ke sini untuk melamar anakmu yang luar biasa solehahnya dengan putraku bernama Asim. Apakah kau mau menerima pinangan ini? Sang ibu merasa, ya Allah, barangkali inilah hikmah dari buah hatinya yang solehah, yang menjaga kesucian diri dari perbuatan bohong, tipu menipu. Anakku yang jujur dilamar oleh keluarga Umar yang notabene-nya adalah seorang khalifah, dan putrinya bernama Aisyah pun menerima lamaran itu. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Terkadang kita dalam hidup posisi kita di atas lagi senang, kadang biasa-biasa saja, kadang posisi sulit. Terkadang ketika posisi kita sulit dan datang bisikan setan untuk berbuat jahat, akhirnya kita mengikuti bisikan setan untuk ikut berbuat jahat. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Yang pertama, mari kita selalu berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Dan kalau kita masuk pada posisi terjepit dan susah, jangan pernah untuk berpikir melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dengan kejujuran kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam cobaan dan ujian, Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka, bahkan lebih besar nikmatnya dari yang kita bayangkan. Terus bersikap jujur dalam hidup, bersabar kalau dapat musibah, dan kita terus semangat. Apalagi di masa pandemi ini, insya Allah sebentar lagi akan berakhir dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa dapat hidup normal lagi seperti biasa. Jaga semangat dalam hidup dan jadikan kisah ini sebagai inspirasi bahwasanya kalau kita dapat menghadapi masalah dengan tidak melakukan kebohongan, dengan tidak melakukan kecurangan, insya Allah di balik itu semua Allah sudah mempersiapkan nikmat yang besar bagi kita semua. Demikianlah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.